pemandangannya sebenarnya bagus. Ini Pantai Soge. Pantai Soge ini kan, kalau kita kan selama ini selalu dari Pacitan ke Trenggalek. Ini dibalik. Dibalik itu sama. Ya sama aja. Sama aja. Gini kok. Teman-teman, ketemu ini episode khusus bahas East Java Journey karena kita akan memulai minggu depan start yang 1.500 kilo akan start tanggal hari Senin tanggal 2 Februari ditunggu sampai Minggu tanggal 8 Februari. Jadi ini sudah persiapan akhir, teman-teman sudah dapat semua, peserta sudah dapat semua mapnya. Nanti kalau ada update akan ada update dari panitia, tapi ini intinya sudah fase-fase mendebarkan kalau mau ikut event ya. Istri saya Ivo kan ikut 1.500 kilo pasangan sama Vian dan mereka sekarang sudah bikin ride plan. Jadi mau hari pertama sampai mana, hari kedua sampai mana, nanti bagaimana sudah sibuk sendiri gitu. Nah ini kita akan menyampaikan dan ini akan bermanfaat juga buat teman-teman yang nggak ikut, yang ingin penasaran tentang 1.500 kilo, karena kan EJJ ini sebenarnya dibuat lebih ramah peserta dalam hal regulasi dan fasilitas. Bukan berarti rutenya tambah gampang loh ya. Tetap 1.500, tepatnya 1.511 kilo dengan total EG hampir 15.000 kayak gitu. Total EG. Dan ada titik-titik tertingginya. Jadi nanti kita akan tampilkan juga, saya coba tampilkan di Resmap. Ini dari Komoot ya, aplikasi Komoot kan ada Ride with GPS, Strava juga bisa, tapi yang saya tampilkan di sini pakai Komoot. Jadi nanti ini kurang lebih petanya seperti ini yang diterima semua peserta. Lalu ada juga elevasinya, naik turunnya kalau lihat di screen bawah ini, tinggi berapa. Jadi kalau dilihat titik tertingginya mana, itu nanti bisa dilihat di sini. Nanti saya akan coba jelaskan Omre ya. Omre juga bisa bantu jelasin nanti bagaimana cara membaca map ini. Tapi sebelum kesini kita langsung ke penjabaran utamanya karena memang rute mapnya kira-kira seperti ini. Ini kita kasih garis besarnya. Jadi nanti bisa jadi panduan buat peserta, tapi juga bisa buat bahan belajar buat teman-teman yang penasaran sama ultra cycling ya. Jadi startnya seperti biasa Surabaya. 1.500 kilo start di Surabaya Town Square di bawah tempat kita syuting podcast ini. Jadi buat teman-teman yang datang bisa mampir ke sini. Kalau pengen foto di studio podcast juga bisa. Dan kan nanti juga penukaran respect-nya di sini, technical meeting-nya juga di sini. Jadi nanti tinggal ketemu di sini. Kemudian nanti rutenya tuh kalau kita pakai map aja ya langsung saya tunjukkan aja. Jadi langsung ke arah selatan, ke arah Jolotundo, ini tanjakan pertamanya. Jadi Anda akan dapat pemandangan kira-kira kayak gini di pagi hari. Jolotundonya bukan Jolotundo kita latihan biasa, Om. Tahu. Dibelokkan dikit. Tahu, cuman gunungnya kira-kira ya tetap sama. Ya sama, cuman jalannya beda. Iya. Jadi ini gunung apa? Kecil loh. Ya, ini gunung apa ini? Arjuna Welirang. Ya. Nggak tahu. Ya, yang mana? Salah satu pokoknya. Jadi ya, ini tanjakan Jolotundonya. Kemudian setelah itu biasanya istilahnya tuh ke arah Trawas. Ke arah Trawas ya. Pacet Trawas. Nah, kalau Trawas maju lagi itu ada istilah-istilahnya, tapi nanti kalau ngomong pikirannya kemana-mana. Jadi ke arah Trawas, Jolotundo. Tapi kemudian belok turun ke arah Pandaan. Ke Pandaan, lalu naik ke arah Purwodadi, tapi kemudian belok ke arah Pasuruan. Jadi ini ke arah selatan sini, kemudian lewat jalan utara, memang jalan utama ke arah Banyuwangi itu teman-teman. Jadi lewat PLTU Paiton, lewat seperti itu, dan kemudian baru ke arah selatan lagi di Besuki, lalu lewati tanjakan namanya Arak-Arak. Kemudian masuk kota Bondowoso. Jadi kota Bondowoso jadi opsi pit stop pertama ini buat teman-teman itu kira-kira kilometer 250. Opsi nginep pertama buat teman-teman kalau pengen nginepnya di kota. Jadi di Bondowoso sini. Karena setelah Bondowoso itu langsung nanjak ke arah Ijen. Jadi kalau teman-teman yang pernah ikut tur Banyuwangi Ijen.com, ini dari arah baliknya, Om. Ini tahun lalu dibalik EJJ-nya. Saya kan 1.500 tahun lalu itu naik ke Ijen lewat jalur Kom, turunnya lewat jalur ini. Jadi itu kayak nanjak 2 kali. Dan itu kemudian checkpointnya di
Paltuding ya di tempat finishnya Ijencom itu. Oke. Jadi tempat finishnya Ijencom itu jadi checkpoint pertama. Dan checkpoint kita kan selalu ada mekanik, visio dan sedikit snack sebenarnya. Jadi kalau dilihat pemandangannya ini tanjakan yang dari Bondowoso ke arah Ijen itu. Jadi kebun kopi. Cakep Om Bre. Oh, sangat. Kebun kopi cakep. Jadi Anda kan lihat pohon-pohon kopi sepanjang jalan dan sepi. Cakep, tanjakannya nggak berat yang awal. Cuman panjang gitu aja. Ya, cuman saya pengen tahu. Ya. Sempat nggak pesertanya itu merasakan cakepnya? Biasanya yang merasakan cakepnya itu cuman yang kuat-kuat. Belum tentu. Karena yang kuat-kuat akan lewat sini malam. Oh. Nah, yang nginep di Bondowoso akan lewat sini pagi. Oh ya, kalau Anda, saya nggak tahu total rutenya itu, tapi saya pastikan kalau Anda lewat dari Bondowoso terus Anda ngide, oh nantilah Om di gunung itu saya mau istirahat di gunung, ya kayak gini. Ya kayak gini. Ya, jadi dan ini nggak ada apa-apa. ya nggak ada apa-apanya. Ada satu gubuk kalau dari atas tuh sebelah kiri, tapi itu tinggi banget. Iya, sudah di atas. Ya, dan nggak buka. Jadi kalau yang ngikuti EJJ tahun lalu tahu spok saya putus itu di turunan ini Om. Oh. Ini sekarang dipakai tanjakan. Jadi ini kebun kopi tapi pemandangannya cakep banget karena ini kan sisi yang jarang dilewati orang ya. Iya. Kalau yang dari sisi Banyuwangi itu kan populer banget. Oh, kalau wisatawan terutama dari Cina itu sering lewat sini. Om. Oh, lebih senang lewat sini. Lebih sering lewat sini. Kenapa? Mereka dari Bondowoso. Oh, dari Bondowoso. Iya, karena nanti ya. Karena saya waktu di hotel tuh lihat mereka ya. Lewat Bondowoso. Jadi itu seperti ini dan checkpointnya ini kan tempat finishnya Ijencom. Ya. Jadi nanti di sini jadi CP-nya. Jadi buat teman-teman nanti yang kalau sampai CP1 familiar loh. Ini kan tempat finishnya Ijencom ya. Memang tempatnya sama. Jadi seperti itu. Jadi dan turunnya arek-arek. Turunnya RR. Nah, dulu. Jadi Paltuding Ijen ini checkpoint 1 itu kilometer 309. Jadi kalau dari start ke CP1 ini 309 kilo dan itu sudah nanjak 4140. Jadi hampir sepertiga tanjakannya EJJ 1500 itu sebelum CP1. Oke. Jadi berat di awal. Iya. Berat di awal. Tapi Queen Stage-nya bukan ini. Oh iya dah. Bukan, ini Cimakopi. Ini titik tertinggi. Oh. Titik tertinggi karena kan ini ketinggian 1800-an kan Paltuding itu. Ini jadi ini langitnya EJJ di sini. Nah, setelah itu turun, memang kita kasih penanda khusus area geoforest itu karena memang ya buat teman-teman yang lihat videonya Ijencom kan pasti ada tahu tanjakan area yang biasanya banyak fotografer, banyak video, banyak orang nonton itu yang ini. Nah, ini memang dipakai turunan Om Bre. Jadi lebih hati-hati. Nanti kita akan menaruh orang dan marshal di sini untuk mengingatkan sekaligus membantu peserta kalau memang kondisinya agak bahaya. Ya, terutama apalagi kalau gelap dan hujan. Ya. Jadi nanti ini kita akan bantu. Saya bilang ke istri saya kalau memang turun ke sini agak takut, lepas saja sepatu, tuntun aja nggak apa-apa. Kan cuma ini doang yang bahaya sebenarnya. Jadi lebih baik safety kan ya, karena apalagi masih di awal. Itu turunan erek-erek. Habis itu udah turun itu dalam artian turun ke Banyuwangi, kemudian datar. Nah, Anda akan mencicipi gravel Glenmore yang kita selenggarakan nanti beberapa bulan lagi, bulan Agustus kalau nggak salah. Dan ini bulan September maaf. Enggak, depan ya. Oktober ya, September Oktober ya. Jadi kita akan bikin gravel Glenmore, jadi Anda akan mencicipi rutenya dan ini gravelnya gravel unbound Om. Wah. Jadi kebun tebu jadi cenderung lebih lebar dan lebih smooth. Smooth itu dalam artian lebih enggak berbatu. Oh, pasir. Pasir tapi pasirnya enggak slippery. Okay. Enggak slippery. Jadi ya untuk ban road masih oke. Jadi kalau basah? Ya itu lain lagi ya. Oh. Kalau basah kan padat ya. Lebih tanah kan. Tanah kan jadi padat kalau hujan. Jadi lebih enak malah. Jadi ini akan dilewati gravelnya kira-kira seperti ini. Jadi jangan terlalu khawatir. Jadi bukan slippery when wet itu enggak ya? Yes. Kayak albumnya Bon Jovi itu Bon Jovi. Ya sebagian mungkin iya, tapi melewati gravel Glenmore dan ini
10 Oktober Gravel Glenmore, 10 Oktober. Ini rutenya akan melewati ini event gravel kita, jadi Anda akan mencicipi. Lalu setelah itu dari Gravel Glenmore Anda naik Gumitir. Tanjakan Gumitir itu yang kalau bentang Jawa dipakai turunan. Kecuali tahun kemarin karena jalannya diperbaiki. Jadi nanjak halus. Kemudian ini masuk ke turun dari Gumitir menuju Jember atau setelah Jember, maaf. Itu Anda akan melewati jalur lintas selatan Puger namanya. Ini jalur yang tahun lalu EJJ dibuat dari barat ke timur, sekarang dibuat dari timur ke barat. Itu teman-teman sebenarnya cukup menarik karena ada mercusuar, apa ini? Bukan mercusuar, apa? Ya, mercusuar ini. Ya, mercusuar. Dan dari sini itu nanti Anda akan flat, Om Re, 44 km. Lurus, nggak ada apa-apa. Jadi yang menggunakan TT Bar ini satu-satunya tempat yang Anda bisa terus memakai ya. 44 kilo lurus. Ya, tahun lalu tuh saya sampai supaya nggak bosan, Om Re. Kan nggak bisa speed tinggi karena ngelawan angin kan. Ya. Nah, ini ada kemungkinan didorong angin atau anginnya dari samping sih. Speednya tuh udah nggak bisa 30. Ya. Lurus nggak selesai-selesai. Jadi yang saya lakukan ngitung itu loh marka jalan. Oh. 28, 29. 30. Tapi nggak ada pohon nyebrang. Nggak ada. Sepi, kosong, lurus, flat selama 44 kilo. Dan ini kalau yang pengen latihan triathlon atau apa time trial silakan menarik tempatnya karena sepi. Ini namanya JLS Puger, itu di selatan sini, pinggir laut memang. Setelah itu Anda akan naik ke arah Pronojiwo. Ini ada jembatan Besuk Koboan itu yang apa? 2 tahun lalu dilewati ya, Kawah Semeru itu, apa lahar Sungai Lahar Semeru kalau nggak salah ya. Itu Anda lewat situ, ini nanjak halus tempat wisata. Kalau Anda pas pemandangannya pas itu Gunung Semerunya kelihatan cakep banget. Ini jembatan Curah Kobokan ya. Saya pas lewat tahun lalu nggak tahu sih pemandangannya ini, saya lewat di atasnya nggak kelihatan Besuk Kobokan ya. Jadi melewati jembatan ini, terus ya ini kan lumayan cakep gitu. Terus habis itu Anda akan melewati tanjakan itu lalu turun lagi. Lalu Anda akan masuk ke Malang Selatan itu, ke arah Blitar, Bendungan Lahore yang kayaknya selalu kita lewati di apapun. Betul. Century Ride Malang dilewati, EJJ dilewati. Dan itu nanti Anda menuju ke Kota Blitar. Jadi checkpoint 2-nya di Blitar. Museum Peta Blitar. Sebenarnya kita maunya di Rumah Bung Karno itu, rumah masa kecil Bung Karno, tapi sedang direnovasi. Rumah Gebang. Istana Gebang. Istana Gebang. Sedang direnovasi, jadi kita pindah ke Museum Peta Blitar. Jadi Om John Bumiharjo sudah waktu ngecek rute 600 km sudah mampir ke sana. Ini kan ya kita nanti nggak di luar sini, di dalamnya. Cuman ini kan bagus buat foto, bersejarah juga sambil belajar sejarah mungkin. Karena Blitar kan kota sangat bersejarah. Jadi yang berarti yang waktu lomba foto kemarin ada yang ngirim kalau nggak salah. yang ada Sun Gokongnya itu toh. Waduh, nggak. Iya. Itu ada Sun Gokong di sini. Ya enggak, ya tadi enggak tahu itu cosplay dari mana, diajak foto sama sama dia di situ ya. Ya bisa jadi. Jadi Museum Peta Blitarnya di sini. Dan ini teman-teman di sebelahnya tuh ada kafe favorit kita kalau ke Blitar, apa? De Classe itu. Pizza sama kopinya enak banget dan harganya kalau buat orang Jakarta Surabaya nggak masuk akal kayak gitu. Ya buat kita loh ya. Karena kalau di sana kan ya mungkin masih agak mahal, tapi enggak. Ini di Blitar. Kemudian ya teman-teman setelah checkpoint 2 ini Queen Stage. Jadi bagian terberatnya di sini. Dari sini sampai Pacitan. Which is sekitar sini Pacitan. Jadi Anda dari Blitar itu ke selatan lagi, lalu masuk yang namanya JLS Sine, jalur lintas selatan Tambak Rejo Sine yang baru itu. Dan ini naik turun. Kemudian Anda akan naik ke arah Tulungagung. Dan itu tanjakan-tanjakan pedesnya di situ. Ada 20%-an, 30%-an, tapi pendek-pendek. Jadi jadi kayak digigiti nyamuk gitu nanti di situ. Digigiti nyamuk gitu. Jadi kayak antara digigit nyamuk atau dicambuk ya. Dicambuk. Tapi enggak dicupang loh. Kamu gigit cambuk lah terus. Itu opsimu ya. Lah kelak bingung gigit. Nah,
Habis itu kan dari Tulungagung langsung ke jalur utama ke arah Trenggalek, kota Trenggalek, salah satu kota yang saya sukai juga di Jawa Timur. Dan itu nanti akan sengaja kita lewatin jalur utama supaya kalau teman-teman berminat mampir ke Ayam Lodo yang asli. Di situ. Di situ, Ayam Lodo. Yang belakangnya Indomaret itu? Iya, yang masuk gang kecil itu. Jadi itu di original Ayam Lodo. Itu kalau pengen kuliner bisa dilewati di situ. Itu buka sampai jam? Waduh, aku lupa. Bisa di Google. Tapi itu favorit saya. Saya selalu mampir dan tempatnya besar, nyaman. Barusan direnovasi juga toilet-toiletnya segala macam. Kalau pengen bersih-bersih segala macam, makanannya jaminan enak. Nah, itu nanti sekitar sini. Antara itu kira-kira 12 kilo dari Trenggalek. Nah, kemudian masuk Trenggalek. Habis itu teman-teman ini jujur ya, selama saya ikut event-event sepeda baik yang saya selenggarakan sendiri maupun diselenggarakan orang, ada satu segmen yang saya paling saya nggak mau bilang nggak suka, tapi selalu deg-degan Umri. Dan kamu juga pernah lewat Pacitan Trenggalek, lewat selatan itu. Ini dibalik, iya kan? Anda kalau disuruh mendeskripsikan rute itu seperti apa? Saya ingin lupa. Apa lupanya Pak? Ini Jalesine ya, ini Jalesine tadi yang jalannya mulus baru naik turun. Ini Om Ri. Pemandangannya sebenarnya bagus. Ini Pantai Soge. Pantai Soge ini kan. Ya ini kan yang dari kalau kita kan selama ini selalu dari Pacitan ke Trenggalek. Iya. Itu aku sampai lupa ya. 75 kilo, EG-nya 2400. Tapi rasanya minta ampun karena kita butuh 6-7 jam untuk menuntaskan itu. Nah, ini dibalik. Dibalik itu sama. Ya sama aja. Sama aja. Gini kok. Cuma bedanya Anda dari sini apa dari situ ya. kan gitu. Jadi tanjakannya itu bukan tanjakan yang bukan rolling ini. Ini tanjakan 5 kilo turun, tanjakan 3 kilo turun, kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu terus. Dan itu tapi nggak bisa dinikmati turunnya. Kenapa? Ya maksudnya enggak. Bukan kurang panjang untuk dinikmati. Ya. Jadi tidak cukup untuk kayak Bromo kan naiknya panjang, turunnya lama kayak gitu. Ini kan enggak kan. Naiknya cukup panjang, turunnya cepat. Ya. Habis itu nanjak lagi. Nah itu, tapi pemandangannya kalau Anda pas lewatnya siang atau apa, ini keren dan nggak terlalu ramai kan. JLS, bukan JLS ini Pantai Soge. Jalan dari Trenggalek ke Pacitan. Pacitan itu pojoknya Jawa Timur itu. Nah, di Pacitan pun teman-teman, itu nanti juga nggak langsung, saya kembali ke map dulu, nggak langsung masuk kota Pacitan. Ini saya zoom ya. Ini saya zoom. Jadi diputar dulu. Dinaikkan. Keluar dulu ke arah Jawa Tengah itu loh. Rutenya Bentang Jawa teman-teman. Dinaikkan ke situ, lalu diturunkan lagi, lewat turunan Sedeng. Tahun lalu namanya Naikan Sedeng, sekarang jadi turunan Sedeng, baru masuk kota Pacitan. Jadi turunannya ini turunan 21% ya. Duh, ini kita kalau ini rutenya Bentang Jawa, sama persis sudah. Ini kan turun. Kalau Bentang Jawa. Iya. Ya sama, nanti jadi turun. Oh, jadi turun. Iya, jadi kita naik dulu dari sisi selatan, diputarkan ke arah utara gitu, lalu turun di sini. Jadi di tengah-tengah muter itu ketemu rutenya Bentang Jawa. Loh, itu kan yang turunnya. Bukan, itu Pracimantoronya, Om. Bukan. Pacitan. Iya, ngerolling memang. Yang turunnya banget itu terakhir waktu mau masuk kota. Iya. 21%, ya. Ini turunan Sedeng. Jalannya gede. Iya, namanya Sedeng makanya. Oh. Itu tahun lalu aja jadi pakai naik, Yang sepatu saya leleh itu. Makanya saya bilang, aduh, kapok beli sepatu Shimano leleh ya di sini. Jadi karena waktu itu jam 12 siang dan panasnya minta ampun. Jadi ini jadi turunan persis rutenya Bentang Jawa, teman-teman. Persis rutenya Bentang Jawa, dan itu setelah itu dari Pacitan Anda akan ke arah Ponorogo. Ini sama persis rutenya Bentang Jawa. Nanjaknya yang halus itu. Nanjak yang halus ke arah Ponorogo, ke arah Selahung itu. Nanjak turun ke arah Selahung terus masuk ke Ponorogo. Itu rutenya sama persis dengan Bentang Jawa. Nah, dari situ banyak flatnya udah. Flat sampai checkpoint 3 di Pahlawan Street Center Madiun. Pahlawan Street Center itu
yang terkenal dengan berbagai patungnya itu. Jadi sekarang ada patung New York, ada patung Singapura, di seberangnya ini ada Ka'bah. Ada Ka'bahnya. Ada beberapa negara lah itu. Dan sekarang ini kemarin sudah diuji coba ini ada sungai bawah tanahnya. Bukan sungai buatan yang buat wisata. Jadi kayak naik kapal gitu. Kayak gondola. Bukan ya kayak gondola. Dari startnya dari bawahnya. Venice. Kayak Venice. Jadi kayak dari bawahnya patung Singapura ini nanti lewat bawah tanah jalan utama ini nyebrang, terus habis itu terbuka ngelewati Ka'bah, Menara Eiffel, Big Ben kayak gitu-gitu. Jadi nanti checkpointnya di sini. Ini sama seperti EJJ yang dulu. Madiun ini kotanya maju banget teman-temannya, walaupun ya kita agak sedih juga kemarin wali kotanya tersandung KPK, tapi kalau dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur, ini kota paling maju menurut saya sekarang. Kota yang paling spektakuler perkembangannya. Kemudian dari sini dari Madiun ini sudah ini yang menuju ke Ponorogo tadi ya. Menuju Ponorogo tadi tanjakan river apa namanya? Riverside. Pinggir kali berarti. Riverside Tegalombo ini yang tanjakan ke arah Ponorogo, kemudian baru ke Madiun. Ya. Terus dari situ ya sudah tinggal ini jalur-jalurnya udah banyak flat dan rolling. Jadi dari Madiun ini naik dulu ke Magetan, tapi naik ke Magetannya bukan naik yang curam kan, naik ke Magetan kan nanjak halus kaki Gunung Lawu, which is ini ya ini kaki Gunung Lawu. Jadi pemandangannya seperti ini dari Madiun ke arah Magetan, kemudian dari Magetan turun terus ke arah Ngawi, rolling di Ngawi. Rollingnya lumayan panjang maksudnya. Tapi kan kalau rolling itu kan ya relatif tidak terlalu pelan gitu. Lalu, nah ini yang bagian yang kita highlight tahun ini adalah Texas Wonocolo, Bojonegoro ini. Kenapa namanya Texas? Karena memang di sana banyak tambang minyak tradisional kayak di Amerika gitu model. Cuman di sini dikasih pohon deh. Jadi kayu. Dikasih kayu ya. Jadi ini tambang minyak kecil-kecil yang kita lewati. Dulu kan kita pernah ngomong ini akan melewati gravel atau enggak. Teman-teman akhirnya memutuskan enggak. Karena kalau hujan dan lain-lain mungkin mending lebih baik amannya saja. Jadi setelah ini sudah dari sini, dari Texas Bojonegoro ini sudah basically sudah aman, semi flat sampai Surabaya. Jadi kalau kita ngitung dari Madiun, dari Pahlawan Street Center ke arah finish itu tinggal, pokoknya kalau udah sampai Madiun itu udah tinggal 389 kilo. Oh, tinggal. Kalau dibanding 1.500 ya tinggal loh. Ya. Dan EG-nya cuma 2.400. Cuman. Jadi ini panduan rutenya akan seperti ini. Nah, tahun ini kita punya belajar dari beberapa event di luar negeri, khususnya kemarin Om John Bumiharjo ikut Edinburgh London itu kan disediakan Dropbox untuk naruh barang ganti. Nah, tahun ini kita sediakan fasilitas Dropbox di Museum Peta Blitar di Checkpoint 2. Jadi teman-teman bisa bawa, jadi tidak harus dibawa semua di sepeda. Sebagian bisa disiapkan untuk diganti di Blitar. Jadi misalnya celana ganti, bib ganti, jersey mungkin disimpan satu untuk di sana, lampu cadangan di sana, atau apa terserah. Nanti sistemnya adalah kita akan menerima di waktu penukaran respect, bisa ngambil dry bag atau kalau punya sendiri yang penting aman, maksimal 5 liter. Nah, maksimal 5 liter. Jangan bawa koper maksimum size suitcase itu ya. Iya. Jangan. Jadi jangan-jangan dia bag-nya cuma 5 liter. Jangan-jangan dia beli apa? Oleh-oleh di setiap kota, ditaruh di Dropbox kan dibawain panitia ke Surabaya. Enggak boleh. 5 liter dan nanti ya mungkin Anda punya gel-gel ekstra atau apa yang untuk dibawa menuju finish bisa ditaruh di situ. Nanti bisa diserahkan sebelum start atau H-1 saat penukaran respect, itu nanti akan dibawa panitia ke Blitar. Sampai Blitar Anda bisa memanfaatkannya, naruh barang baju kotor misalnya di situ, nanti oleh panitia dalam 1 kali 24 jam barang itu akan dibawa ke finish. Nah, jadi catatannya kalau Anda ternyata dari checkpoint 2 Blitar ke finish itu nggak sampai 24 jam ya Anda harus nunggu barangnya. Ya, tapi rasanya luar biasa dia. Kalau bisa 24 jam. Jadi yang biasa mungkin punya
treatment khusus yang biasa dibawa. Ya. Alat pijat yang bisa keter lah apa. Ya kan seringkali kan ada ya. Ada yang apa pokoknya yang mungkin Anda sudah ngangan-ngangan, wah ada Dropbox-nya. Terus tak bawakan ke panitia aja. Ya, kalau alatnya itu bisa masuk dry bag 5 liter, monggo. Tapi kalau lebih gede ya mohon maaf, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya nanti silakan ini mengubah segala strategi ya, karena kalau biasanya 1.500 kan bawaannya agak banyak. Ini bisa berkurang. Jadi Anda bisa lebih ringan dalam menempuh perjalanan. Tapi sekali lagi tadi diingatkan, nah ini saya mau nunjukkan yang tadi saya pengen tunjukkan adalah mapnya, karena teman-teman harusnya kalau ingin menekuni ultra harus bisa baca kayak gini kan, Bre? Ya. Jadi ini tips untuk teman-teman yang belum pernah ikut ultra. Anda harus bisa membaca map. Map itu bukan hanya rute di peta, tapi bagaimana membaca gradien, yang di bawah ini. Karena yang di bawah ini lebih penting daripada ininya. Karena ini kan memberi gambaran naik turunnya kan itu. Kayak misalnya startnya di Surabaya ini kan di 0 sini. Tanjakan Jolotundo itu ujungnya di ketinggian berapa ini? Itu kilometer 61 Anda sudah mencapai pucuk tanjakan pertama, dan itu hanya di ketinggian 700-an. Jadi sebenarnya belum tinggi kan. Terus kemudian Anda turun, lalu banyak flatnya lagi sampai Besuki, lalu Anda ini kalau lihat yang di bawah ya, di bawah peta ya. Itu kan ada birunya kelihatan di peta. Nah, itu kita nyampe di Besuki, lalu Anda mulai naik arah-arah menuju Bondowoso. Lalu Anda turun di Bondowoso, ini kilometer 250-an ini. Lalu Anda baru nanjak ke kebun kopi Bondowoso tadi, turun lagi, lalu naik lagi ke Paltuding. Jadi Paltuding ini di ketinggian berapa nih ya, 1850-an ini kan. Dan ini titik tertingginya EJJ itu di Cimakopi. Cimakopi itu kalau di Giro di Italia adalah langitnya lomba. Dinamai atas nama Fausto Coppi ya. Coppi itu nama pembalap Italia, Fausto Coppi. Cima itu titik tertinggi, jadi makanya kalau ada event di Indonesia pakai istilah Cimakopi tapi tanjakannya nggak sampai 1000 itu sok culture kalau menurut saya. Jadi Cimakopi itu adalah langit. Nah, langit itu kan ribuan harusnya. Jadi ini dan kalau di Itali kan 2700, 2500 ini langitnya di 1800 hampir 1900. Setelah itu tidak ada yang lebih tinggi dari itu, teman-teman. Gumitir itu hanya 400-an atau 500-an kalau nggak salah. Kemudian Gumitir itu 600. Kemudian Pronojiwo itu juga sama kurang lebih. Jadi setelah itu banyak naik turunnya aja gitu. Ini ya. Ini kan ceritanya belajar baca peta kan? Iya. Dan belajar baca yang di bawah itu kan? Betul. Nah, masalahnya menurut saya bahwa untuk yang kawak pasti sudah tahu, sudah paham bedanya ini ya, gambar gunung ini. Seringkali pembaca peta yang pemula itu sering meremehkan ketika garis itu lurus. Lurus, betul. Ya kan? Nah, jadi bedanya gini, Anda kan bisa lihat ya, di sebelah kiri itu ada legenda, maksudnya ada keterangan 650, 1300, 1950. Memang erek-erek itu kelihatan di angka 1950-an. Jadi tandanya apa? Tanjakannya pasti ke arah elevasi 1950 ya. Tinggi banget ya. Nah, kalau didetailkan menuju ke sananya, kecuramannya tuh harus detail. Jadi ini enggak, kecuramannya tadi digeser. Oh ya, kalau dilihat gini itu bisa kelihatan angkanya. Nah, itu 12%. 9% ini bisa kebaca. Nah, biasanya angka-angka ini adalah angka-angka yang dibuat oleh orang yang sopan. Jadi yang gradiennya di tengah-tengah nggak sampai 18 itu biasanya jarang nggak kebaca di sini ya. Itu catatan pertama. Kedua, harus Anda ingat, ini buat beberapa orang yang sensitif sama ketinggian. Itu ketinggiannya 1950. Jadi ada yang sulit bernafas karena udaranya tipis, ada yang agak pusing, atau ada yang nggak ngefek gitu. Jadi
kenapa kok kadang-kadang aku pusing ya? Ya itu karena tekanan udaranya beda. Ya. Karena datarannya tinggi. Jadi fungsinya baca ini juga kalau Anda peka sama tekanan udara dibaca ini jadi ketinggiannya berapa tuh pengaruhnya di mana Anda harus siap-siap. Jadi kalau Anda kuat 50 kilo nggak berhenti di permukaan laut, itu di atas belum tentu sama kayak gitu. Iya. Jadi harus, makanya kalau teman-teman naik ke Bromo ya, itu kan sering kok rasanya kok makin pelan di atas padahal powernya sama karena oksigennya kan makin tipis kan. Betul. Karena Wonogiri Bromo kan juga hampir 2000. Ya, 1800 ya hampir 2000 kan. Jadi ketika Anda sudah sampai pertigaan Tosari itu oksigennya kira-kira sudah berkurang 20-25% daripada di bawah. Ya. Jadi wajar kalau Anda makin merasa berat naik ke atas itu. Dengan gradien yang sama dari bawah sampai atas maksudnya. Iya, konstan kan itu ya. Jadi ini juga baiklah kita, karena kalau kita tinggal di permukaan laut itu kita nggak saya aja malu ini karena saya baru belajar tentang kayak gini-gini karena kita goes ke luar negeri kan Bro ya. Kita tuh diingetin sama guide-nya, nanti di sini ketinggiannya segini, kamu banyak minum air, kamu kayak gini gitu. Jadi ini bagian dari ya kita lebih mengenal topografi negara kita sendiri kayak gitu. Nah kayak tadi yang dibilang, oke ini tanjakannya Paltuding tinggi sampai 1850-an gitu. Ya. Tapi ini titik tertinggi, tapi ini bukan yang terberat. Yang terberat yang di sebelah kanan ini ya. Nah, ya ini yang dari sini, dari Trenggalek ini, dilihat panah bawah itu ya, dari Trenggalek ini sampai ke sini. Ini kayaknya kan cuman kayak gigi pendek-pendek kan. Kalau dibandingin sama Paltuding kan pendek, tapi ini teman-teman ini lebih menyakitkan daripada yang Paltuding menurut saya. itu gambarnya kayak orang nyaris ompong ya. Iya. Nyaris ompong. Gerigi gak rata itu ya. Enggak. Tapi kalau Anda kepingin tahu, saran saya, Ya. bermain-mainlah dengan peta ini. Ya. Coba Anda potong atau Anda zoom. Ya, bisa. Jadi Anda potong bagian itu. Ya. Kenapa? Karena jadi lebar elevasi ini kan kalau sudah segini ya segini aja ya. Nah, tapi ketika di zoom dia kelihatan lebih detail ya. Jadi kalau di zoom kelihatan lebih detail. Jadi nanti gambarnya tidak sama seperti yang sudah dibikin. Kayak gini ini saya zoom bagian-bagian ya. Jadi jadinya dia lebih nyebar kayak gini ya. Jadi teman-teman ya itu maksudnya ini kan ada banyak ya. Ini saya pakai Komoot, kemudian ada Ride with GPS. Ya. Strava seharusnya ada sekarang. Cuman saya nggak pernah pakai yang punya Strava. Saya biasanya pakai Ride with GPS atau pakai Komoot. Garmin Connect juga seharusnya ada. Oke. Garmin Connect juga seharusnya ada. Jadi ketika Anda mendownload map dari penyelenggara event atau misalnya EJJ ini di app Main Sepeda, Anda download mapnya, kan itu Anda download ke Bike Komputer. Ya. Nah, Bike Komputer kan punya app. Ya. Nah, buka di appnya. Oke. Kemudian pelajari di situ, gunakan seperti ini. Jadi Anda bisa ngira-ngira kan kesalahan utama banyak peserta bilang ini, pokoknya saya berhenti kilometer 250. 250 itu nggak semuanya sama. Ada 250, tapi 250 ini total EG-nya cuma 1.900. Ya. 250 berikutnya dapatnya 6.000, mati dong. Oh ya. Kan lebih baik, oke berarti harusnya 350 yang ini, 200 yang ini kan. Itu Anda harus bisa untuk bikin plannya kayak gitu. Itu harus bisa membaca peta-peta seperti ini. Ya, wah, berarti ini harus punya laptop. Enggak pakai app biasa di handphone. Kalau Anda sabar sebenarnya bisa juga kayak gitu. Jadi ini bukan ini akan berguna di hidup Anda ketika Anda naik mobil perjalanan sama keluarga. Anda bisa melihat jalan dan peta dengan sudut pandang yang berbeda sekarang. Ya, nggak harus sama keluarga itu, keluarga satunya juga boleh. Juga boleh, tapi sudut pandang melihat rute kan jadi beda kan. Ya. Saya sebelum kenal sepeda teman-teman, saya tuh nggak tahu tanjakan berapa persen itu. Saya ingat waktu itu pertama kali ke Perancis tahun 2012. Nah ini loh, kadang-kadang kita punya uang tuh ternyata kita juga belum pinter kan. Kita ke Perancis, pokoknya kita nunjuk travel cycling tour yang ngajak kita rute-rutenya Tour de France itu. Oke, ya. Terus Kita Sky nih. bukan, ini 2012 yang pertama. Oke. Terus waktu itu diajak, waktu sama kamu kita sudah pinter. Guide-nya juga sudah ngerti kita. Travel waktu itu kan keras. Iya. Sama Trek waktu itu yang bikin kan, itu mereka lebih pinter. Waktu itu kita ikut, kita ini semuanya belasan orang dari Indonesia ini semuanya taunya goes ya cuman dalkot sama 50 kilo 60 kilo, nggak tahu kalau ada tanjakan itu ada kategorinya kayak gitu. Oh. Jadi hari pertama kita dinaikkan ke tanjakan namanya Col de Marie Blanc.
Itu tanjakan Tour de France. Itu tulisannya kategori 1. Tapi kita nggak tahu itu kategori 1. Pokoknya kita tahu ini tanjakan Tour de France. Oke, kita goes. Nggak nyampe-nyampe. Jadi kita 50 kilo itu seharian. Baru kategori 1. Kategori 1, 60 kilo. 60 kilo kalau nggak salah total dari hotel. Itu seharian. Sore baru nyampe, makan pulang. Terus kita makan malam kan. Karena musim panas makan malamnya masih terang kan. Jam 6 sore kan masih terang. Kita ngobrol di restoran itu. Besok rutenya kemana? Sudah pada takut. Sudah pada takut. Besok rutenya kemana? Dibuka itinerary-nya kan. Nah itu baru akhirnya peduli sama rute gitu. Iya. Prajna saya ingat. Tomorrow is HC, horse category. Naik ke Col de Aubisque namanya. What's today? Dia nanya. Yang hari ini tuh rute apa? Today is category 1. So tomorrow is harder gitu. Iya. Jadi besok lebih berat. Iya, gitu. Langsung baru dari situ kita belajar. Ya. Ini tanjakan itu apa? Oh, HC itu maksudnya beyond kategori, lebih berat. Kategori 3 itu seperti apa? Nah, yang Cima Kopi kita ini akan HC. Nah, yang lain-lain ini kalau dibagi-bagi bukan HC gitu. Jadi kita bisa dari situ kita mulai belajar mengkategorikan tanjakan. Semua event komnya main sepeda itu HC. Oh. Iya kan? Promo itu HC. Kemudian Ijen.com itu HC. Dolokom itu HC walaupun lebih pendek kayak gitu. Tapi itu kategori HC. Ngebel mungkin kategori 1 mungkin nanti. Kategori 1. Jadi kalau kita kategorikan itu sudah bisa kayak gitu. Nah, Pandaan itu non kategori masih. Masih non kategori. Non kategori. Surya Trek, teman-teman Surabaya ya, Trek Surya Climb yang 9 kilo itu kategori 4. Itu kategori 4. Iya. Jadi kita jadi belajar mengkategorikan tanjakan dan lain-lain. Nah, ini yang apa? Belajar melihat peta dan ini juga membagi dan Anda bisa mentranslate ini ke Google Map juga kan. Ke Google Map dan nanti itu malah keluar peta misalnya hotel di mana, tempat makan di mana. Jadi itu tipsnya kalau bikin plan. Saya kan kalau bikin plan kebetulan ini saya tunjukkan RPA saya waktu Bentang Jawa ya. Saya bikin RPA kayak gini. Jadi saya sudah bikin tanda kilometer berapa tanjakannya dimulai, gravelnya di mana, penginapannya di mana, kalau plan A di mana, plan B di mana, ini saya sudah bikin. Hari kedua sudah meleset sih. Cuman minimal saya jadi lebih paham sama rutenya dengan bikin kayak ginian. Nah, ini caranya gimana? Ya belajar dari map ini, saya gunakan Google Map untuk nyari tempat penginapan. Masalah di Indonesia ini, penginapan sama homestay itu banyak yang nggak masuk Google. Iya. Itu. Yang banyak yang nggak masuk Google. Iya kan? Yang apa? Yang reptil darat tuh tahu kenapa nggak masuk Google? Yang mana? Yang reptil darat itu. Reptil darat apa? Buaya. Itu tahu kenapa nggak masuk Google? Kenapa? Nah, supaya kalau dicari susah. Cari susah. Kaca buaya maksudnya. Buaya, sorry. Jadi teman-teman memang ya sulitnya ya penginapan homestay segala macam itu kadang-kadang nggak masuk Google. Jadi itu yang menyulitkan kita juga untuk bikin plan sebenarnya. Tapi enaknya di Indonesia ini, apalagi ini Jawa Timur ya, kalau EJJ nanti ini Jawa Timur, itu Jawa Timur itu saya salut. Hebat UMKM-nya karena warungnya bukanya sampai malam. Yeah. Ada yang buka malam sampai pagi. Warung Madura itu tidak pernah tutup. Benar. Itu ini. Itu kalau di franchise kan kalah itu Alfamart sama Indomaret itu. Karena warung Madura, saya ingat betul hampir tengah malam di Blitar Selatan waktu EJJ 2 tahun lalu. Blitar Selatan Monumen Trisula atau apa itu pokoknya malam-malam itu sudah nggak ada. Waduh, ini minumku mulai habis. Ada warung Madura buka. Nah, ini Anda nyinggung warung Madura. Iya. Seringkali saya mau ngomong soal warung Madura tapi keselat dan tidak tahu mulai dari mana Anda nyinggung. Warung Madura ini adalah fenomena khas. Iya. Ya, kita nggak bahas Maduranya ya, tapi paling nggak fungsinya warung Madura ini. Iya. Menurut saya, kalau Anda reload water, maksudnya Anda resupply terutama air atau yang berbentuk cairan yang gampang, berhentilah di warung Madura. Kalau Anda perlu makanan padat atau makanan yang agak gede yang untuk kenyang, baru ke minimarket yang model Indomart atau Alfamart.
Kenapa gitu? Atau bahkan depot sekalian. Kenapa? Jadi saya nggak ngerti kenapa. Apalagi di daerah. Tempat-tempat seperti Alfamart ini didesain supaya kita tuh lama di situ. Di kasir. Di kasir, iya. Karena dia nawari lagi. Nah, apesnya kalau yang di depan kita itu niat belanja. Waduh, banyak bawaannya ya. Enggak, kan Bu, ditawari kan, enggak mau ini lagi promo. Itu bener-bener dicariin. Jadi misalnya si bolpen ini beli 2 gratis 1. Nanti yang di depan tuh pasti milih sungguhan. Oh, ini ya. Yang merah ada enggak? Dicariin lagi yang merah. Akhirnya lama gitu loh. Padahal Anda cuma mau ambil minum, beli air 1. Ini tips penting dari Om Ri, karena saya juga ngingetin Ivo istri saya. Kamu memang yang paling gampang, seolah-olah paling gampang memang Indomaret, Alfamart ya. Iya. Tapi saya, kalau saya ikut Ultra, saya lihat dulu. Kalau isinya rame, saya hindari. Iya. Karena saya paling nggak mau antri di kasirnya, kayak gitu aja. Kan kelamaan. Jadi memang benar, kalau memang minuman atau apa, mending di warung Madura atau di warung apa, karena cepat banget. Iya. Ambil, bayar kayak gitu. Dan kulkasnya tuh kebanyakan settingannya mereka tuh di depan. Jadi langsung ya. Jadi Anda tuh bisa lihat, misalnya Anda namanya minum ya. Tiap orang beda-beda. Saya suka gini Om, saya suka yang manis, saya suka Coca-Cola. Sembarang. Itu terserah Anda. Tapi Anda bisa lihat, duh ini kok enggak ada. Ya sudah kelihatan gitu loh. Jadi ada masuk. Jadi kan walaupun itu minimarket, kadang-kadang kebutuhan Anda kan, duh saya sukanya yang brand ini. Anda harus masuk ke dalam, bukan. Nah, kalau Anda ada. Iya, kalau warung Madura itu pasti di depan itu. Jadi ketika kita goes bisa ngelihat, oh itu ada. Dan biasanya bukan hanya di depan Om, itu ngadep ke jalan kita lewat. Iya. Itu ada ilmu marketingnya, itu hebat itu. Kan kulkasnya itu antara di depan yang kelihatan atau di depan di pinggir, tapi yang ngadep arah jalan gitu. Iya. Jadi kita sambil goes, wah itu ada. Jadi itu saran saya kalau mending di warung-warung Madura, kecuali kalau memang ingin berhenti lebih lama kayak Om Ri tadi bilang kan, kalau di Alfamart kan ada air panasnya itu. Kalau mau bikin kopi atau mau bikin kayak energen atau apa kan bisa. Tapi kalau mending di warung Madura, betul. Itu tipsnya. Tapi Jawa Timur ini lebih enak teman-teman, dan ultra cycling di Indonesia ini diberkahi oleh banyak warung, depot, restoran, warung Madura dan minimarket. Beda dengan kita waktu Unbound Gravel ya Om ya. Nada. Itu rumahnya sapi Om, kita lewat. Rumah sapi lewat. Jadi kalau kehabisan ya habis sudah kayak gitu. Nggak mungkin kita makan makanannya sapi juga, nggak mungkin. Waktu saya nggak finish 2021 kan dia bilang, lo kan bisa Om berarti. Ya aku nggak ingin berargumen dengan kamu. Aku sudah bikin kesalahan, aku nggak bawa makanan kayak gitu aja. Kalau kamu nggak percaya, ikut toh. Itu aja. Nah, tahun berikutnya kita over prepare over prepare malah hujan. Jadi malah lebih nggak menghabiskan seperti sebelumnya kayak yang gitu. Sebelumnya panas banget, yang setelahnya hujan dingin. Lebih dingin. Jadi sekali lagi ya teman-teman, itu pelajaran kita dari ikut event-event di tak tambah lagi. Ya, yang peta. Enggak, yang tadi yang catatannya itu. Kalau Om sebelah saya ini itu memang particular ya, jadi kayak detail. bisa nulis, bisa saya mau berhenti di KM ini, KM sini tanjakannya gini. Kertasnya gini, saya waktu itu maksudnya di rute-rute ini hampir hafal. Punyanya dia tuh sudah dikasihkan ke saya, nih punya saya gitu. Saya juga sudah dikasih. Jadi saya punya kayak kerpean kayak gini banyak versi. Jadi kalau model sekolah itu mungkin saya tinggal milih rumusnya gitu ya. Masalahnya satu, badannya enggak bisa ngikut. Ini berdasarkan kemampuan saya. Maksud saya gini, kalau Anda punya plan, itu usahakan plannya paling mirip sama kemampuan gitu loh. Supaya ekspektasi Anda di jalan itu enggak di plan saya hari ini 300 kilo. Tapi kan saya jam 8 malam udah nyampe, dia jam 12 malam baru nyampe. Jadi besoknya pasti meleset itu. Nah ya itu maksudnya kan kayak gitu. Kalau maksudnya gini, kalau kan ada yang mungkin tahu plannya Om Asa ini terus ditiru gitu. Kok gak sama Om? Ya harap maklum ya gitu loh, berarti beda gitu loh. Nah, jadi
kalau Anda nggak bisa ngikuti plan, itu Anda kudu pasrah sama semesta ini. Nggak, itu persis saya waktu kuliah dulu. Apa? Kan saya dulu ya ini sudah 25 tahun lulus, jadi sekarang kan diungkap nggak apa-apa gitu kan, ijazah saya nggak akan dicabut. Ya. Saya dulu kan sering joki tes. Oh, Ya, karena saya kuliah waktu Krismon, Om. Jadi kalau ada yang membayar saya $500 ya saya joki tes. joki tes saya gitu. Oke. Atau bikinkan saya ngambil tes duluan, kemudian saya kasih tahu jawabannya. Kan dulu banyak jawaban multiple choice kan, A, Ya. B, C, D, A, B, C, D. Jadi saya tuliskan itu A, C. Jadi sampai 5 itu saya urutkan gitu. Jadi misalnya 25 itu 5 ke bawah 5 ke atas gini ya. Ya. Jadi wis ini tesnya tolong jangan dapat 100. Jadi Oh. bikin salah 1 atau 2 supaya nggak ketahuan. Kayak gitu. Oh. Lumayan kan cari uang zaman Krismon, Om. Oke, Nah, oke. teman saya itu ada yang komplain waktu saya kasih RPA dari saya itu. Ha. Aku dapat 57, Sul, salah ini gitu. Ah, Loh nggak salah, Om. Aku loh dapat 92, aku bilang kayak gitu. betul, ya. Ternyata yang saya tulis itu kan begini, Om. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loh. Dia jawabnya begini. Paham maksudnya? Tahu. Jadi saya nulisnya tuh horizontal, Ah. dia bacanya vertikal. Oh. Kan nggak saya kasih tahu nomor 1 A, nomor 2 nya cuma A, B, C, D, E, A, B, C, D, A, terus saya nulisnya gini. Jadi Dia bacanya gini. dia bacanya gini. Bukan Jadi sudah nyontek salah. karena contekanmu itu enggak ada panduannya. Iya. Jadi contekan pun itu harus ada panduan. Iya. Jadi kalau orang nyontek sampai contekan habis pandu, memang orangnya nemen dong. Gitu aja. Akhirnya dia harus ngulang kelasnya. Masih untung loh, berarti 57 nih. Iya. Tetap F tapi kan di bawah 6. Bayangkan, dia tuh salah baca masih dapat pon 57. Iya. Ya itu multiple choice kan, ada most likely, ada yang tepat kan itu. Iya, iya. Jadi ya sudah, gimana? Sudah saya kasih tahu kalau masih salah. Ini mungkin- itu nasib. Tapi tahun itu masih ada ya. Ini mungkin kebanyakan nonton Dracin ya. Kenapa? Nah, nulis kan Jadi dulu kan makanya. ke bawah gini. Dari mana kamu baca ke bawah? Oh, logikanya ke kanan, ya kan? Oh iya. Jadi ya itu makanya tak belajar yang bilang kayak gitu. Mungkin kamu kalau belajar kayak nyontek dapat 60. Jadi ya RPA ini tergantung kemampuan orangnya, itu benar. Kalau saya terus terang apa yang dirumuskan itu enggak pernah bisa. Karena saya jam segini sampai sini, kamu jam segini baru sampai sini. Loh, saya punya versi saya, tetap aja enggak bisa. Jadi Nggak bisa. lama-lama saya males enggak ada gini-giniannya. Ini saya laminating supaya bisa dikantongi. Saya punya patokan tuh misalnya jarak segini. Nah, kayak gini patokan saya ini. Iya, iya. Nah, jadi jarak segini itu ada. iya. Tapi nah itu. Sedetail itu. Iya. Ya. Jadi itu teman-teman, East Java Journey 1500 kilo. Ini Om Pri, kita ada update lagi. Kan setelah Om John Bumiharjo cek rute. Heeh. Nah, ini saya agak salut sama dia. Heeh. Dia kan menuntaskan 630 kilo itu dalam 37 jam. Betul, ya. Tidur beberapa jam di Trenggalek, saya tahu. Iya. Dia nyampe, dia langsung bilang gini, pesertamu mati. Padahal dia 37 jam. Iya. Pesertamu mati. Nah, Terima kasih kan kali gini, ini. kan karena saya habis operasi lutut, saya kan nggak sempat ngecek, nggak bisa ngecek rute. Oke. Tapi logikanya kan karena kita Dia bilang gitu. dia kalau John Bumiharjo sudah bilang kayak gitu, Heeh. itu harus jadi pertimbangan penting. Benar. Makasih Om John. jadi Om John langsung meeting dengan tim main sepeda dan akhirnya kita memutuskan untuk merevisi rute 600 kilo Heeh. dan itu kita buat lebih mudah, khususnya di hari pertama. Astaga. Cuman Queen Stage-nya 600 sama 1500 kan sama, yang dari JLS ini sampai ke Trenggalek kan sama. Cuman bedanya yang 1500 Trenggalek ke Pacitan, yang 600 dari Trenggalek langsung ke Ponorogo. Lebih gampang. Oke. Cuman yang dipermudah nanti di awal, karena kan di awal itu yang 600 sebenarnya ada tanjakan namanya Wonosalam, itu kita eliminasi. Oke. Jadi gradiennya diturunkan yang 600 kilo. Jadi teman-teman 600 kilo, tolong kontak Om John Bumiharjo, ucapkan terima kasih. Oh iya, saya mewakili Anda semua. Saya pertama kali yang mengucapkan makasih Om John, makasih. Jadi nanti Anda akan gradiennya diturunkan hampir 1000 totalnya. Banyak itu.
Banyak Om, dari 5.000 sekian ke 4.000 sekian kan jadi banyak. Jadi terima kasih Om John Wiwajo. Nah ini rutenya sedang kita finalisasi karena kan yang 600 kan mungkin ketika kita podcast ini tayang mungkin sudah keluar pengumumannya. Tapi intinya dikurangi, dipermudah khususnya hari pertama. Jadi menuju ke CP karena yang Blitar jadi CP1 buat yang 600 itu jadi lebih gampang. Nah, gitu. Awalnya berapa ribu EG-nya? Totalnya sebenarnya EG hari pertama itu 2.250. Oke. Sorry, sampai CP1. Oke. Ini dikurangi di situ. Jadi ini sebuah angin segar untuk orang-orang yang nggak latihan kayak saya. Jadi ya memang karena peserta kita tahun ini kan 200-an Om. Jadi banyak ini pesertanya. Iya. Jadi ya kita ingin lebih safety juga. Nah ini COT tadi saya belum sampaikan ya. COT finishnya pasti minggu malam tanggal 8 Februari minggu malam jam 9 malam. Oke. Tapi COT per CP-nya masih kita finalisasi. Tapi kita usahakan tidak terlalu berat tapi juga tidak terlalu easy, jadi harus sweet spot. Nah ini juga ada masukan dari Om JB juga, khususnya 600. Om JB kan ikut yang 1.500 dan ada kemungkinan dia lanjut ke yang 600. Jadi dia sudah ngasih masukan untuk mengurangi. Jadi terima kasih Om JB. Makasih banyak Om John. Masih. Jadi yang 600 kita buat lebih ramah untuk peserta. Jadi itu update kita episode ini ya Mri ya. Jadi ini khusus untuk tips ikut ultra dan EJJ. Menjelaskan sedikit COTCP. Ya, jadi checkpointnya tadi kan kalau misalnya 1.500 kan ada checkpoint 1 di Paltuding, checkpoint 2 di Blitar, dan checkpoint 3 di Madiun, Pahal, Street Center. Ini semua ada COT-nya. Jadi kalau Anda miss di setiap COT, Anda dianggap tidak finish intinya kayak gitu. Tidak finish. Tidak finish. Kalau namanya nanggung, lewat tapi terus. Kita biasanya dari pengalaman EJJ sebelumnya kita bikin sistem penalti. Jadi misalnya kalau dia ngelewatin CP1 miss 1 jam misalnya, dia di penalti 1 jam. Oke. Berarti dia harus nyampe di CP berikutnya 1 jam sebelum misalnya jam 12 malam dia jam 11 harus nyampe. Tapi itu bisa akumulasi. Kalau misalnya dia di CP2 miss lagi 1 jam berarti kan total 2 jam. Dia kena penalti lagi 2 jam. Kayak gitu. Jadi penaltinya akan nambah dan itu nanti akan dihitung di finish. Jadi finishnya totalnya harus lebih cepat. Iya. Iya. Jadi kalau terlambat masuk CP itu finishnya lebih cepat. Iya. Tapi dia dikasih kesempatan untuk ngejar, kayak gitu. Untuk ngejar kan 1 jam 2 jam itu dalam akumulasi 1.500 kilo sebenarnya kan sangat bisa dilakukan gitu. Kan kadang-kadang gini, karena kan CP1-nya nanjaknya panjang Om. Tapi dia sangat kuat di datar, kayak kamu lah kayak gitu. Nanti dia bisa ngejar itu di Jalesine, di finish kan karena dari Texas Bojonegoro sampai finish ini kan flat. Nah, kadang-kadang mungkin itu kan sebelum CP1 mungkin ada mechanical problem membuat peserta ini masuk CP-nya terlambat. Padahal sebetulnya bisa. Nah, akhirnya dia bisa ngejar gitu ya. Jadi enggak. Tapi itu maksudnya gini namanya. Kalau dia miss 1 jam atau apa itu kan kita bisa ngasih kasihan. Tapi kalau dia missnya sehari ya nggak bisa Om. Jangan terus. Nanti aku soalnya lebih cepat. Itu nanti sesuai apa istilahnya diskresi panitia. Jadi kalau dia mepet-mepet kita bisa lah. Kecuali di finish ya. Di finish kita agak tahun lalu kan ada yang kena 4 menit, ada yang kena 15 menit gitu. Jadi ini Anda masuk COT terlambat dimaklumi kalau itu masih reasonable ya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kayak gitu. Jadi ya sekali lagi buat teman-teman yang ikut EJJ 1.500 sampai ketemu di tempat start. Nanti semoga kalian bisa menuntaskan dengan baik, pelajari betul petanya seperti yang kita tadi sampaikan. Yang sudah pengalaman nggak perlu diajari, tapi nanti ya moga-moga semua lancar dan bisa finish kan. Nanti setelah ini minggu depan kita bahas lagi yang 600. Pertanyaan yang kesekian itu adalah apa ya? Aku kok marah-marah lupa. Apa ya? Ini apa EJJ ini apa ya?
Lu sudah diakhiri itu. Udah gitu aja. Aku baru Nggak, teman-teman gini, yang jelas jangan khawatir soal support di checkpoint. Jadi di tiap checkpoint, kalau yang sudah tahu event main sepeda, sudah pernah ikut jadi pasti tahu. Di situ nanti akan ada mekanik. Jadi kalau saran saya begitu nyampe ke CP langsung minta bantu cek gear-gearnya segala macam. Ini tidak mungkin full service ya, tapi minimal bersihkan rantai, cek kondisi ban, nambah angin ban, kemudian mungkin kalau ada masalah kecil bisa diatasi, segera diatasi, tapi tentu tidak menyediakan spare part dan lain-lain, hanya minor service saja. Juga ada visio, jadi kalau butuh misalnya ada masalah di lutut atau apa, siapa tahu bisa dibantu di situ, dan mungkin ada snack juga dan air atau apa untuk nambah supply di checkpoint kayak gitu. Jadi itu saya biasanya begitu sampai checkpoint langsung tolong rantainya dibersihkan aja, rantai dibersihkan dan diminyai, kemudian pompa bannya ditambahkan. Itu aja kalau saya biasanya. Karena biasanya sepeda saya kondisinya prima itu. Jadi itu saran saya. Jadi itu ya Amri ya. Jadi, sampai ketemu, dan untuk yang 600 berterima kasihlah kepada Om John Bumiharjo karena rutenya dibuat lebih mudah. Tunggu update-nya di Main Sepeda dan di blast ke semua peserta. Sampai ketemu.